Di sebuah klub malam yang ramai dan penuh dengan hingar-bingar, kita diperkenalkan dengan Po, anak dari salah satu bos gangster terkenal. Ayahnya adalah pemimpin kelompok triad yang sangat ditakuti, geng yang sudah menguasai banyak wilayah di Amerika. Meskipun anak dari seorang yang berpengaruh, malam itu Po justru mendapatkan perlakuan yang tak enak. Dia diusir dari klub malam itu oleh para penjaga yang padahal ia sedang bersenang-senang. Keributan pun terjadi. Saat Po sedang berdebat dengan penjaga, sekelompok pria keturunan Tionghoa tiba-tiba datang dan ikut campur. Rupanya mereka adalah anggota triad yang dipimpin oleh Kai, yang merupakan tangan kanan sekaligus orang kepercayaan ayah Po. Kai terkenal bukan orang sembarangan. Selain menjadi pengawal setia, dia juga merupakan ahli bela diri yang sangat disegani. Kai mencoba menenangkan situasi dengan membujuk Po untuk pulang. Tapi karena emosinya masih memuncak, Po malah memukul salah satu penjaga yang tentu saja memicu kemarahan penjaga lainnya. Dan akhirnya tanpa basa-basi mereka menyerang anggota triad yang ada di sana. Ketika Kai bersiap untuk menghabisi para penjaga, pemilik klub itu turun tangan dan menghentikan perkelahian. Jelas dia tak mau jika permasalahan ini semakin melebar. Akhirnya Kai dan anak buahnya memilih untuk mundur dan meninggalkan tempat itu. Sebelum berpisah, Kai memberi peringatan kepada Po untuk jangan datang lagi ke klub itu, dan sebaiknya menjauh dari geng kulit hitam untuk sementara waktu. Kai tahu bahwa saat itu hubungan antara ayah Po dan geng mereka sedang panas, dan kalau Po tetap nekat, nyawanya bisa melayang. Mendengar itu, Po yang keras kepala memilih untuk pergi begitu saja tanpa menanggapi nasihat itu. Dan benar saja, keesokan harinya Po ditemukan tewas tergantung di tiang listrik. Kabar itu pun segera menyebar yang akhirnya sampai ke telinga ayahnya, yaitu Chu Xing. Sebagai seorang ayah, tentu saja Chu Xing merasa sangat terpukul mendengar kabar kematian anaknya yang mengenaskan seperti itu. Berita kematian Po juga sampai kepada Ishak, seorang mafia berpengaruh lain yang kekuatannya setara dengan Chu Xing. Ishak lalu memerintahkan tangan kanannya yang bernama Meg untuk menyelidiki siapa pelakunya. Tentunya dia tak mau jika dirinya atau kelompoknya dicurigai sebagai dalang di balik kematian Po. Sementara itu di Hong Kong kita diperkenalkan dengan Han, mantan polisi yang kini mendekam di penjara. Han merupakan anak sulung dari Chu Xing, sekaligus kakak kandung dari Po. Meski pernah bertugas di kepolisian, darah gangster yang mengalir di tubuhnya membuat Han jauh dari kata lembut. Bahkan bisa dibilang dia lebih ganas dibanding anak buah ayahnya. Begitu mendengar kabar kematian adiknya, tentu saja Han langsung marah besar. Kemudian dia meluapkan kemarahannya dengan menghajar para sipir. Setelah itu dia melepaskan diri dan menukar pakaiannya dengan salah satu sipir. Kemudian dengan santainya ia menuju gerbang depan penjara dan berhasil kabur tanpa ada satupun yang menyadari pelariannya. Di sisi lain, Ishak bersama beberapa anak buahnya datang menemui Chu Xing.
Mereka membawa bunga dan menyampaikan belasungkawanya. Ishak berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya dan ia memastikan bahwa bisnis antara geng mereka akan tetap berjalan seperti biasanya. Namun begitu kembali, Ishak memerintahkan tangan kanannya yaitu Meg untuk menambahkan pengawal demi melindungi kedua anaknya. Meski Cu-Sing terlihat tenang, Ishak tetap khawatir triad itu akan melancarkan serangan tiba-tiba pada keluarganya. Sementara itu, anak bungsu Ishak yang bernama Tris sedang bersenang-senang menari bersama teman-temannya. Begitu selesai dan hendak pulang, dia dihampiri seorang pria bernama Maurice, yang ternyata diutus oleh Meg untuk menjadi pengawal pribadinya. Mengetahui itu, tentu saja Tris merasa tak nyaman dengan kehadirannya. Dia menganggap dirinya tak perlu dijaga oleh siapapun. Di waktu yang sama, seorang rekan bisnis Ishak sedang dicukur di sebuah barbershop. Tak lama, seorang kurir datang menyerahkan sebuah paket misterius. Tanpa rasa curiga, mereka membuka paket itu lalu tiba-tiba ledakan besar seketika menghancurkan tempat itu. Sementara itu, Han baru saja sampai di Amerika. Tanpa membuang waktu, dia singgah di sebuah toko untuk membeli beberapa perlengkapan yang sekiranya akan berguna dalam pencariannya. Tujuannya jelas, untuk mendatangi apartemen Po dan mencari petunjuk soal kematiannya. Kemudian, Han melihat sebuah taksi berhenti. Ia lalu meminta sopir mengantarkannya, namun si sopir menolaknya. Alasannya simpel, karena hari itu dia sedang libur. Tak ingin rencananya tertunda, Han akhirnya nekat untuk mencuri mobil itu. Di seberang jalan, Tris sedang berada di sebuah toko DVD. Melihat pengawalnya lengah, dia pun keluar secara diam-diam untuk meninggalkannya. Begitu keluar, Tris melihat taksi yang akan dikendarai oleh Han. Ia pun langsung masuk tanpa banyak tanya. Han awalnya tak mau mengantarkannya. Tapi melihat Tris sedang dikejar oleh seseorang, dia pun akhirnya bersedia. Sepanjang perjalanan, Tris dibuat kaget sekaligus sedikit panik oleh gaya mengemudi Han yang ugal-ugalan. Gerakan setirnya kasar, akselerasinya mendadak, benar-benar jauh dari standar sopir taksi pada umumnya. Pandangannya lalu tertuju ke dashboard mobil. Di situ ia melihat kartu nama sopir yang jelas-jelas bukan milik Han. Dari situ Tris sadar kalau mobil ini hasil curian. Meski begitu, naluri Tris mengatakan Han adalah orang baik yang tak akan menyakitinya. Dan benar saja Han mengantarkannya dengan aman sampai ke tujuan. Di tempat lain, Ishak sedang bermain golf bersama seorang pengusaha bernama Rod. Keduanya membicarakan bisnis besar yang juga melibatkan geng Cu-Sing. Rod berencana membangun sebuah proyek ambisius sementara Ishak dan Cu-Sing bertugas menyediakan lahannya, termasuk yang berada di pusat kota. Dari pembicaraan mereka jelas terlihat bahwa kasus penggusuran mendadak bahkan peledakan barbershop adalah bagian dari rencana ini. Meskipun Ishak sendiri sebenarnya tak tahu menahu soal peledakan di barbershop. Rod lalu mendesak Ishak agar mempercepat proses pembebasan lahannya. Di sisi lain, Colin, putra sulung Ishak, terlihat meminjam telepon di toko milik Tris. Dia menelpon ayahnya untuk menjelaskan bahwa sebelumnya ia sempat membuat janji untuk bertemu dengan Po di klub malam itu. Menurut Po, ada hal penting yang bisa menjadi jalan damai antara geng kulit hitam dan kelompok triad. Namun, malam itu Colin datang terlambat sehingga ia tak tahu siapa yang sudah menghabisi Po malam itu. Usai menelpon, Tris langsung memarahinya karena menggunakan teleponnya tanpa izin. Colin hanya minta maaf secara singkat lalu pergi. Tak lama kemudian, dia menemui Ishak untuk melanjutkan penjelasannya. Intinya, Colin menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku yang sudah menghabisi Po. Ishak memang percaya, tapi ia mengingatkan agar Colin lebih berhati-hati. Apalagi saat itu mereka sedang terlibat dalam bisnis besar. Kalau semuanya berjalan lancar, Ishak berjanji Colin akan mendapatkan bagiannya. Ketika Colin meninggalkan tempat itu, dia berpapasan dengan Meg yang baru saja datang. Meg lalu melapor pada Ishak soal pengeboman yang terjadi di barbershop.
Anehnya, Ishak terlihat kaget karena ia tak pernah memerintahkan siapapun melakukannya. Lebih mengejutkannya lagi, salah satu korban dari ledakan itu adalah teman baik Ishak. Tanpa membuang waktu, Mac menyatakan akan segera menangani masalah ini. Sebelum bergerak, Mac menyempatkan diri menemui Trish yang sedang makan di restoran. Sebagai orang kepercayaan Ishak, Mac menegaskan bahwa situasi sekarang sangatlah berbahaya, sehingga Trish harus mau untuk dijaga. Ia menyampaikan bahwa Ishak sangat khawatir kepadanya. Bahkan Mac sampai harus membentaknya supaya Trish tidak menyepelekan peringatan itu. Di saat yang sama, Han sudah tiba di apartemen milik Po. Ia lalu termenung mengingat masa kecilnya bersama adik kesayangannya itu. Masih sangat sulit bagi Han untuk menerima kematian adiknya. Ia lalu mengambil telepon dan memanggil nomor terakhir yang dihubungi oleh Po. Tak disangka sambungan telepon itu terhubung ke toko milik Trish. Tanpa membuang waktu, Han segera mengawasi toko milik Trish. Ketika Trish keluar dari sana, Han langsung membuntutinya sampai ke rumah. Begitu tiba, Trish terkejut melihat Han yang sudah berdiri di hadapannya. Sebelum Trish sempat berteriak atau menghubungi polisi, Han buru-buru menjelaskan maksud kedatangannya. Dia mengatakan kalau panggilan terakhir dari mendiang Po terhubung ke toko miliknya. Trish terdiam sebentar lalu menduga bahwa yang dihubungi Po adalah Colin. Hal itu sangat masuk akal karena Colin sering meminjam telepon di tokonya. Baru saja mengobrol sebentar, para pengawal Trish datang ke sana. Han yang tak mau menimbulkan keributan lalu mengaku hanya seorang pengantar makanan. Sayangnya kebohongan itu langsung ketahuan karena dia tak membawa makanan apapun. Maurice, si kepala pengawal, langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Han. Hey, Usai duel singkat itu, Han mengambil mobil milik mereka dan pergi menuju rumah ayahnya. Sesampainya di sana, Han melihat para anggota triad sedang mengadakan upacara penghormatan untuk mendiang Po. Dia hanya berdiri memandangi semua itu dari kejauhan. Namun tatapannya langsung tertuju pada Kai dan Chusing yang menyadari kehadirannya. Setelah upacara selesai, Han masuk lalu bertemu dengan ayahnya. Pertemuan itu terasa sangat dingin. Han terlihat sama sekali tak menaruh rasa hormat pada ayahnya. Semua itu karena dulu Chusing dan Po hampir ditangkap oleh polisi. Han yang ingin melindungi adiknya kemudian mengorbankan diri dan dipenjara menggantikan mereka. Sebelum dibawa masuk ke sel, dia sempat berpesan pada ayahnya agar menjaga Po dengan baik. Namun kenyataannya ia sama sekali tak menjaganya dan membiarkan Po tewas begitu saja. Tak hanya itu, setelah ia dipenjara, ayahnya malah meninggalkannya dan kabur begitu saja ke Amerika. Setelah berbicara dengan Chusing, Han menemui Kai untuk membicarakan kematian Po. Sayangnya Kai tak memiliki banyak informasi karena penyelidikannya masih berjalan. Di sini terungkaplah bahwa hubungan Han dan Kai sudah sangat akrab. Setiap kali bertemu, mereka akan menguji kemampuan kungfunya masing-masing dengan melakukan sparring. Keesokan harinya, Han kembali menemui Trish yang kali ini sedang membagikan es krim kepada anak-anak di lingkungannya. Dari kejauhan, Mac yang melihat Han lalu mengajaknya untuk ikut bermain American football, sebuah olahraga yang terkenal keras dan penuh benturan. Momen ini ternyata dimanfaatkan oleh Maurice dan para pengawal lain untuk membalas kekalahan mereka. Han pun akhirnya dikeroyok habis-habisan di lapangan.
Namun sekali lagi, Han bukanlah tipe orang yang menerima kekalahannya begitu saja. Setelah cukup sabar menahan serangan, ia mulai membalas mereka menggunakan jurus-jurus kungfunya yang membuat semuanya tak berdaya. Usai pertandingan, Han memberikan alamat apartemen Po kepada Trish. Ia lalu memintanya datang jika sudah mendapatkan informasi dari Colin. Malamnya, Colin sedang berada di apartemen bersama pacarnya. Saat mereka sedang mengobrol, bel pintu berbunyi berulang kali. Pacar Colin lalu membuka pintu itu dan terlihat mengenali tamu yang datang. Namun tiba-tiba, Colin dan pacarnya terlempar keluar dari apartemen itu. Keesokan paginya, polisi menemukan jasad Colin terapung di laut dengan kondisinya yang mengenaskan. Berita ini membuat Trish histeris karena dia sangat menyayangi Colin. Melihat ayahnya, Trish pun marah dan menyalahkannya. Ia yakin bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan bisnis ayahnya. Meg kemudian menghampiri Isaac dan berusaha menenangkannya. Ia berjanji akan mencari semua pelaku yang sudah menghabisi Colin. Sementara itu, Han yang kembali ke apartemen Po terkejut melihat tempat itu sudah berantakan. Di antara sisa kekacauan, dia menemukan kunci mobil milik Po. Saat memeriksa mobil itu, Han menemukan sebuah kertas yang terselip di tongkat milik Po. Kertas itu berisi daftar alamat yang sebagian besar adalah milik rekan bisnis ayahnya yang berasal dari komunitas Tionghoa. Begitu Han kembali ke apartemen, dia dikejutkan kembali dengan kehadiran Trish yang sudah berada di sana. Wajahnya masih basah oleh air mata, lalu menceritakan soal kematian kakaknya. Trish selalu memohon bantuan Han untuk mencari orang yang sudah menghabisi Colin. Ia yakin kematian kakaknya itu punya keterkaitan dengan kematian Po. Tanpa buang-buang waktu, Han dan Trish langsung meluncur ke alamat yang tertera di kertas. Menurut Trish, semua alamat itu mengarah ke bangunan-bangunan tepi laut dan lokasi strategis yang kabarnya akan digusur oleh geng ayahnya bersama kelompok Triad. Nantinya lahan-lahan itu akan disulap menjadi apartemen mewah dan berbagai tempat usaha termasuk bisnis ilegal. Begitu tiba di alamat pertama, keduanya langsung terkejut melihat semua orang di sana sudah tak bernyawa. Dan mereka semua adalah orang-orang dari komunitas Tionghoa. Saat Han dan Trish sedang memeriksa keadaan, tiba-tiba sekelompok pengendara motor datang dan menyerang mereka. Han dan Trish pun langsung masuk ke mobilnya yang memicu aksi kejar-kejaran di antara mereka. Kejar-kejaran itu terus berlangsung sampai akhirnya hanya tersisa satu pengejar saja. Han lalu memancingnya ke tempat yang cukup sepi supaya bisa mengatasinya dengan lebih mudah. Tapi begitu pengendara itu terjatuh dan helmnya terlepas, Han terkejut karena pengejar itu ternyata seorang wanita Cina. Han yang tak mau melukai wanita akhirnya menggunakan tubuh Trish untuk melawannya. Meski akhirnya wanita itu berhasil dilumpuhkan, mereka gagal mendapatkan informasi darinya karena wanita itu sudah kehilangan nyawanya. Setelah kejadian itu, Han memutuskan untuk langsung menemui ayahnya. Dia curiga para pengendara motor tadi adalah anak buah ayahnya. Ia tak habis pikir kenapa ayahnya tega menghabisi sesama komunitas Tionghoa. Kecurigaan Han mulai mengarah kepada satu hal, yaitu semua kekacauan ini disebabkan oleh ayahnya dan juga Kai. Namun, Chu Xing mengelak dan mengatakan bahwa Kai adalah orang kepercayaannya dan tak mungkin melakukan hal itu. Dia justru memperingatkan Han untuk berhati-hati dengan Trish, karena menurutnya semua masalah ini adalah ulah Isaac dan anak buahnya.
Sementara itu di tempat lain, Max sedang berhadapan dengan seorang nelayan yang menolak untuk menjual tanahnya. Perselisihan makin memanas yang membuat Max menodongkan pistolnya dan memaksa nelayan itu menandatangani kontraknya. Malam harinya, Kai bersama anak buahnya berada di sebuah dermaga untuk bertemu dengan komunitas Cina lainnya yang bermarkas di sebuah kapal. Tentunya mereka adalah kelompok yang masih punya hubungan dengan Cusing. Sama halnya dengan kelompok yang ditemukan sudah dihabisi sebelumnya. Kelompok ini sebenarnya berniat menuntut balas atas kematian rekan-rekan komunitas Tionghoa. Akan tetapi tanpa diduga, Kai justru mengakui bahwa dialah pelakunya. Mendengar pengakuan itu, belum sempat mereka melakukan perlawanan, Kai dan anak buahnya langsung menghabisi mereka. Setelah merampas semua uang yang ada, Kai pun dengan santainya meledakkan kapal itu. Ternyata semua itu memang perintah langsung dari Cusing. Dia sengaja menyuruh Kai menghabisi semua komunitas dan aliansinya demi menguasai wilayah mereka sepenuhnya. Bahkan di sebuah restoran milik anggota aliansinya, Cusing dengan tega menghabisi semua orang penting yang tersisa dari aliansinya. Akhirnya semua bisnis yang dimiliki komunitas Tionghoa menjadi miliknya. Keesokan harinya, Ishak menjemput Tris dan langsung membawanya ke tempat yang lebih aman. Tanpa sepengetahuannya, Han mengikuti mereka dari belakang. Dalam perjalanan, Ishak berusaha meyakinkan Tris bahwa dirinya tak terlibat sama sekali dalam kematian Po. Justru ia menuduh Cusing sebagai dalang di balik kematian Colin. Ia lalu menyuruh Tris untuk menjauhi Han demi keselamatannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah yang dianggap aman, di mana Tris akan tinggal di sana dengan penjagaan ketat dari pengawalnya. Tak lama, Rod menghubungi Ishak lalu mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak perjanjian. Setelah sepakat, Ishak pun pergi meninggalkan rumah itu. Di saat itulah Han menyelinap masuk ke kamar Tris untuk mengajaknya pergi dari sana. Ternyata Han membawanya kembali ke klub malam yang terakhir kali dikunjungi oleh Po, yang sekaligus merupakan alamat terakhir di kertas milik Po yang belum mendapatkan penyerangan. Sebelum menyelidiki lebih jauh, Tris mengajak Han untuk menikmati hiburan di sana. Tak lama kemudian, pemilik klub malam menghampiri mereka dan mengajak untuk berbicara. Dengan nada tegas, dia menyuruh Tris menyampaikan pesan kepada ayahnya bahwa ia tak akan pernah menjual klub malam miliknya. Tris yang mendengar hal itu terlihat kebingungan. Karena sepengetahuannya, sang ayah tak pernah berencana membeli klub malam itu. Belum sempat Tris bertanya lebih jauh, tiba-tiba Mac muncul bersama anak buahnya sambil menodongkan pistol ke arah mereka. Di sini semua rahasia pun akhirnya terbongkar. Faktanya, semua masalah ini dilakukan oleh Mac tanpa sepengetahuan Ishak. Diam-diam Mac sudah mengkhianati Ishak dan berencana untuk mengambil alih seluruh bisnis miliknya. Tanpa banyak basa-basi, Mac menghabisi pemilik klub lalu menangkap Han dan juga Tris. Beberapa saat kemudian, Han terbangun di sebuah tempat dan langsung diinterogasi oleh Maurice. Namun bodohnya, ia sama sekali tak mengikat ataupun memborgolnya. Yang tentunya hal itu memberikan kebebasan pada Han untuk bertindak semaunya. Begitu mereka lengah dan mulai mentertawakannya, Han dengan cepat langsung menghajar mereka. Ia memanfaatkan apa saja yang ada di sana, termasuk selang air yang menjadi senjata yang membuat mereka kewalahan.
Setelah berhasil mendapatkan info tentang keberadaan Trish, Han pun melemparkan Maurice sebagai ucapan terima kasihnya. Sementara itu di tempat lain, Rod baru saja selesai melakukan transaksi dengan Chu Xing. Ia menyerahkan uang dalam jumlah besar hasil penjualan tanah di tepi laut. Sementara Isaac, ia tiba-tiba menolak pembayaran dari Rod. Ia membatalkan rencananya untuk menjual tanah dan memilih untuk membuat kesepakatan baru. Mendengar keputusan itu, seketika Meg marah karena ia sudah bersiap untuk merebut uang itu dari Isaac. Karena itu, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Trish ke hadapan Isaac. Di depan semua orang, Meg mengakui bahwa selama ini ia bekerja sama dengan Chu Xing untuk menguasai semua bisnis milik Isaac. Ia juga mengakui bahwa dirinya lah yang sudah menghabisi Colin, yang ia anggap akan menjadi penghalang untuk rencananya. Mendengar itu, Isaac marah dan langsung menyerangnya. Namun sayangnya, Meg berhasil melepaskan tembakan yang mengenai perut Isaac. Keributan itu membuat anak buah Rod ikut campur. Mereka melepaskan tembakan hingga suasananya semakin kacau. Rod memanfaatkan momen itu untuk mengambil semua dokumen penting milik Isaac. Ia lalu pergi menggunakan helikopter. Mengetahui dokumen itu penting, Meg langsung mengejarnya. Di saat itulah Isaac menghabisi sisa anak buah Meg dan menyelamatkan putrinya. Di sisi lain, Meg terus menembaki Rod hingga ia menjatuhkan dokumennya. Meg pun langsung mengambilnya, namun ia terkejut ketika melihat Han yang sudah berdiri di hadapannya. Di sana Han berniat untuk membalas dendam atas kematian adiknya. Namun di sini terkuaklah fakta bahwa orang yang sudah menghabisi Po ternyata bukan Meg, melainkan ayahnya sendiri melalui tangan kanannya yaitu Kai. Lebih parahnya lagi, ayahnya juga merupakan dalang di balik kematian seluruh komunitas Tionghoa. Meg yang sudah terpojok pun mencoba menodongkan pistolnya ke arah Han. Namun sebelum Han ditembak, Trish lebih dulu menembak Meg dan menghabisinya. Setelah memastikan Trish dan ayahnya aman, Han memutuskan untuk pergi ke markas ayahnya. Tentunya ia ingin menuntaskan balas dendamnya. Sesampainya di sana, Kai sudah menunggunya di depan markas. Rupanya Kai sudah tahu cepat atau lambat Han akan mengetahui kebenarannya. Dengan santai dan penuh kesombongan, Kai mengatakan bahwa Po tak pantas menjadi penerus ayahnya. Itulah alasannya Po harus dihabisi. Mendengar itu, Han yang sudah marah besar langsung menyerangnya. Dan pertarungan pun terjadi. Tanpa memberi ampun, Han menghancurkan Kai hingga tulangnya remuk dan tewas seketika. Han lalu masuk menemui ayahnya yang tanpa diminta langsung memberinya pistol dan menyuruhnya untuk menghabisi ayahnya sendiri. Namun Han menolaknya dan mengatakan bahwa ia sangat menghormati adiknya dan akan membiarkan takdir yang menentukan hukuman bagi ayahnya. Jika tidak ditangkap polisi, mungkin aliansi Cina lain yang akan balas dendam dan menghabisinya. Ia lalu menyuruh ayahnya untuk melakukan apapun semaunya.
Yang jelas kali ini ia tak mau lagi masuk penjara untuk menyelamatkannya. Setelah itu Han pergi lalu Cu Xing mengambil pistolnya dan menembak dirinya sendiri.